mata kuliah yang sebelumnya. Mata kuliah sebelumnya itu adalah internal audit. Nah, kalau ini kita akan lebih banyak membahas mengenai external audit. Jadi kalau yang sebelumnya adalah corporate audit, lebih cenderung ke internal audit. Sekarang kita berbicara auditing, lebih cenderung ke external audit. Nah, di semester sebelumnya kita sudah bahas mengenai perbedaan antara internal audit dan external audit, dan di kuliah semester kali ini kita akan fokus mengenai external audit, pemeriksaan akuntansi. Nama kuliahnya adalah pemeriksaan akuntansi atau biasa disebut sebagai auditing. Mari kita mulai kuliah kita pada malam hari ini. Kita mulai dengan definisi pemeriksaan akuntansi atau auditing. Auditing adalah suatu proses pengujian untuk membuktikan dan memastikan bahwa pos-pos laporan posisi keuangan neraca dalam kurung rekening-rekening yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan pos-pos laba rugi, rekening-rekening yang terdapat dalam laporan laba rugi adalah benar dengan atau tanpa melalui jurnal koreksi audit dan didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kertas kerja audit. Jadi ada dua hal di sini yang dibahas, yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang menjadi fokus untuk pemeriksaan akuntansi auditing. Di dalam auditing, perlunya dilakukan pengujian atas saldo-saldo yang terdapat dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas. Entitas artinya perusahaan yang akan dilakukan audit, namanya entitas. Untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut adalah sudah benar. Jadi tujuan dari auditing adalah memastikan bahwa laporan yang dibuat oleh perusahaan atau entitas itu sudah benar. Karena paling mudah bagi entitas untuk mencantumkan angka-angka dalam laporan keuangan, sehingga terlihat entitas tersebut mempunyai performance yang baik, yang membuat entitas mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, dan tugas auditor adalah untuk memastikan bahwa laporannya keuangan yang disampaikan tersebut adalah memang sudah benar. Jadi kalau di dunia accounting kita kenal namanya window dressing. Window dressing adalah mempercantik laporan keuangan agar dilihat bagus, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public atau TBK. Biasa laporan itu disajikan kepada para pemegang saham yang notabene itu adalah publik. Nah, mereka kadang-kadang melakukan sedikit manipulasi dengan cara window dressing agar terkesan laporan keuangannya itu bagus, sehingga valuasi perusahaannya tetap pada posisi yang bagus. Tetapi di dalam prakteknya itu tidak dibenarkan. Jadi tugas audit adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan tersebut adalah memang sudah benar. Itulah tugas audit, untuk memastikan laporannya sudah benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, di sini ada definisi dari Sukrisno Agus. Auditing adalah suatu audit yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Jadi yang digarisbawahi adalah kewajaran. Kewajaran adalah salah satu tugas audit, yaitu mengeluarkan opini apakah laporan tersebut wajar atau tidak. Nah, ada 4 terkait dengan opini dari audit, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi intinya dari Sukrisno Agus adalah memastikan bahwa catatan-catatan dan bukti-bukti pendukung memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Berikutnya adalah 4 faktor penting dalam auditing atau pemeriksaan akuntansi.
Jadi 4 faktor penting itu apa saja? Yang pertama, yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Laporan keuangan yang harus diperiksa terdiri atas 1. Laporan posisi keuangan dalam kurung neraca. Kedua, laporan laba rugi komprehensif. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan-catatan pembukuan terdiri atas buku kas atau bank, buku penjualan, buku pembelian, buku besar, sub buku besar yaitu piutang, utang, aset tetap, persediaan, dan lain-lain. Jadi intinya ada 5 laporan yang akan diperiksa oleh tim audit. Yang pertama itu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga perubahan ekuitas atau perubahan saham, kemudian adalah laporan arus kas, cash flow, biasa disebut sebagai cash flow, dan terakhir adalah catatan-catatan atau bukti-bukti pendukung yang membuat laporan keuangan tersebut harus benar-benar relevan antara laporan dengan bukti yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor pemeriksaan akuntansi atau auditing yang kedua. Audit dilakukan secara kritis dan sistematis. Yang dimaksud audit secara kritis adalah, jadi ada 2 poin di situ, kritis dan sistematis. Nah, kita bahas mengenai kritisnya. Poin pertama, audit harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan, registered accountant, sertifikat CPA. Jadi audit eksternal memang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki sertifikat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki keahlian. Yang berikutnya adalah terkait kritis, yaitu mempunyai izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Jadi bukan hanya sertifikat saja, tetapi harus memiliki izin praktek audit. Pelaksana audit haruslah seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman, keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi, dan audit akuntan. Jika akuntan publik dan audit stafnya tidak mempunyai keahlian tersebut, maka jika terjadi kesalahan, tidak dapat ditemukan oleh auditor. Jadi teman-teman ya, Ade sama Agung, kalau bisa menekuni ilmu auditing, ilmu akuntansi, kemudian berusaha mendapatkan sertifikat dan izin dari Kementerian Keuangan, punya satu profesi namanya auditor eksternal di KAP, dan itu bayarannya cukup mahal ya. Untuk melakukan audit di satu entitas, bayarannya cukup mahal, bisa menjadi satu mata pencarian atau profesi yang secara profesional. Jadi teman-teman bisa dalami akuntansi dan auditing ini, kemudian berusaha mendapatkan sertifikat dan izinnya. Karena akan menjadi salah satu profesi yang cukup menjanjikan, yaitu sebagai auditor eksternal. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama dan kedua sudah kita bahas, kita masuk yang ketiga. Audit dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu akuntan publik, sebagai pihak di luar perusahaan yang diperiksa. Tidak boleh mempunyai kepentingan di dalam perusahaan tersebut, misalnya sebagai pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris, atau mempunyai hubungan khusus, misalnya keluarga dari pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris. Akuntan publik harus independen, baik in fact maupun in appearance dan in mind. Karena sebagai orang kepercayaan masyarakat harus bekerja secara objektif, tidak memihak ke pihak manapun, dan melaporkan apa adanya. Jadi terbebas dari konflik of interest, kepentingan. Seorang audit tidak boleh mempunyai kepentingan dengan entitas atau perusahaan yang akan diaudit. Kalau auditor itu ada hubungan keluarga, baik dengan direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham, itu akan berpotensi membuat laporan auditnya tidak objektif. Bukan hanya hubungan saja ya, hubungan baik secara kekeluargaan maupun ada interest tertentu,
tetapi orang tersebut harus benar-benar independen, baik secara faktanya, kemudian secara pekerjaan sehari-hari, maupun cara kerja dari auditor tersebut. Karena memang benar-benar dituntut memberikan laporan yang objektif kepada pemegang saham, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya sudah go public karena sahamnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa audit adalah orang kepercayaan masyarakat untuk memberikan laporan yang objektif dan apa adanya. Kemudian kita masuk ke faktor yang keempat. Tujuan dari audit akuntan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Jadi di semester sebelumnya kita sudah bahas audit internal. Nah, di semester ini kita bahas audit eksternal. Kalau audit internal, tugas utamanya bukan sekedar memberikan pendapat, tetapi memberikan solusi-solusi mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan. Itu adalah audit internal, memastikan bahwa seluruh prosedur bisa berjalan dengan baik sehingga bisa memberikan solusi. Tetapi kalau audit eksternal, tugas utamanya hanya memberikan pendapat, tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi, mengontrol, kemudian memonitor pelaksanaan proses bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi hanya memeriksa laporan keuangan, yang tadi ada beberapa laporan, ada 5 laporan tadi yang diperiksa, kemudian diberikan pendapat. Nah, sekarang pendapatnya apa saja?